Terlahir dari keluarga yang berkecukupan, tidak lantas membuat Buniarti Ningsih, ibunda Basuki Cahayapurnama atau Ahok, memberikan segalanya kepada anak-anaknya. Sejak kecil, Ahok dilatih menjadi pribadi yang sederhana, mau bergaul dan berbagi dengan sesama. Meski mampu membayar mahal di sekolah swasta, Ahok dan adik-adiknya malah disekolahkan di SD Negeri Gantung. Kini, selain Ahok yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, putra kedua Buniarti, Basuri Cahayapurnama, juga menjabat sebagai Bupati di Belitung. Ibu Buniarti, terima kasih banyak atas waktunya. Tadinya kita tim Sudut Pandang mau main ke Belitung, tapi kebetulan Ibu sedang ada di Jakarta. Jadi kita ketemu wawancara di Jakarta saja ya Bu ya. Nggak apa-apa. Ini di kediaman Pak Ahok. Apakah kalau Ibu sedang ke Jakarta selalu tinggal di rumah Pak Ahok atau bagaimana? Iya, di rumah Pak Ahok. Oke. Kalau yang kali ini ada acara apa Bu di Jakarta? Saya mau kebetulan mau ke luar kota. Oh, mau keluar kota. Di Aumun, di Makau. Oh, ada acara apa Ibu? Ada acara kumpulan teman sama teman. Ya ampun, berarti seru nih ya. Perempuan-perempuan pada pergi jalan-jalan ya. Umur kita semua kan sudah mau tahu nikmatnya. Kalau masih muda kan banyak kerja demi anak kan. Bu, kalau bicara tentang Pak Ahok sekarang sudah menjadi Gubernur DKI Jakarta, tapi saya ingin flashback sedikit ya, bukan sedikit sih, lumayan banyak ya Bu ya, pada saat masa kecil Pak Ahok di Belitung. Apa yang paling Ibu ingat kalau mungkin mengulik kenang-kenangan waktu Pak Ahok masih kecil? Apa yang selalu tertanam? Oh, saya selalu ingat ya waktu dia umur kira-kira 4 tahun. Waktu papanya sering tinggal sama saya, sering pergi. Jadi saya malam-malam bangun nangis. Dia juga ikut bangun. Mama jangan nangis. Nanti Ahok udah besar, nanti Ahok ajak mama naik pesawat, dia bilang. Menenangkan Ibu demikian. Masih kecil dia udah ngerti. Sudah perhatian berarti ya? Iya, dari kecil udah perhatikan. Dulu kalau mendidik Ahok maupun adik-adiknya, siapa yang lebih berperan dominan begitu, Ibu atau Bapak waktu itu? Mungkin mereka lebih sama saya ya. Maksudnya lebih takut Bu? Iya. Lebih takut benar begitu. Kalau Bapak bagaimana? Mungkin mereka tuh kenapa? Bapaknya sering keluar, jadi mereka kesian saya, sayang sama saya gitu. Kalau menggambarkan hubungan antara ayahnya Pak Ahok dengan Ahok tuh bagaimana Ibu menceritakannya? Namanya anak yang paling tua sama bapaknya ya, sering kadang-kadang bisa di itu deh. Ada suka masih dilawan gitu, masih bisa gitu. Biasanya apa sih yang membuat Pak Ahok kecil melawan dulu sama bapaknya? Dia enggak sih, kalau bilang Papa ajak saya naik mobil dong. Apa ya? Saya enggak mau. Ya nanti udah Papa udah tua, saya udah besar, Papa udah kecil kan, masih anak-anak kan. Nanti saya udah besar, saya enggak bawa Papa. Itu Ahoknya terpikir ya untuk bicara itu. Nah, waktu kita jual kue juga bisa katakan orang ledekin, masa anak pengusaha bapaknya bangkrut jual kue gitu kan. Saya mengatakan yang malu itu kalau kita mencuri, kalau kita jual tidak nipu orang, ya tidak memalukan. Sama kita kerja keras, kita jujur, bukan hal yang memalukan. Kenapa waktu itu kan ada pilihan untuk menjadi pengusaha? Maksudnya anak-anak bisa diarahkan menjadi pengusaha. Kenapa Ibu justru mengarahkannya untuk bidang lain, masuk ke ranah pejabat publik begitu? Ya, soal saya sering ikut Ibu PKK kan ya, tidak akan mungkin kita masuk ke pemerintah kan zaman dulu ya. Paling-paling bisa kayak PT-PT gitu ya, kayak PT Timah, kayak apa gitu, pengusaha yang besar. Supaya anak saya bisa didik sekolah, dia bisa jadi direktur gitu, maksudnya begitu. Tapi saya juga nggak nyangka dia bisa turun ke politik. Oh, berarti sebenarnya tidak ada di benak Ibu atau rencana Ibu? Dikit politik dia nggak bisa Pak Ahok. Oh, kenapa menurut Ibu dia tidak bisa?
Iya, dia tuh maunya terlalu dia cinta di Belitung. Pertama dia mau masuk, tanya sama saya, jangan deh, kita kan orang turunan mesti dagang, nggak boleh campur politik. Ke politik kan dibenci orang, susah juga ya kita. Ibu sudah ingatkan seperti udah itu. Ingatkan, dia bilang gitu, Ma, di Belitung kalau sudah hancur, timah nggak ada, Mama jangan egois, Mama bisa numpang di Jakarta. Kalau teman-teman saya, keluarga saya, kan banyak orang di kampung gitu ya, mereka mau tinggal di mana, mau makan apa. Kalau saya nggak mau turun bantu di Belitung, iyalah, oke lah, mau nggak mau turut aja deh. Nah, kalau ingat pembicaraan itu, hingga sekarang Pak Ahok bukan saja berperan di Belitung, tapi sudah menjadi gubernur ibu kota Jakarta. Apa yang paling ibu ingat? Apa yang ada di pikiran ibu? Ya, paling pikir saya tuh dia mau turun kayak si politik gitu ya. Ya, dia nggak benar-benar, dia nggak tahu politik. Dia hanya cinta masyarakat, sama seperti sekarang dia turun Jakarta, cinta Jakarta supaya buat contoh yang baik, supaya teladan baik untuk yang akan datang punya orang, supaya nanti Indonesia kita bisa makmur. Sebagai ibu pastikan kadang-kadang khawatir kalau terjadi apa-apa dengan anaknya. Apakah ibu punya kekhawatiran seperti itu? Ya, sekarang sih enggak ya, perasaan saya tuh kalau kita berbuat baik, Tuhan cipta manusia. Kalau kita semua cinta manusia, mungkin Tuhan juga bisa jaga gitu. Apa benar waktu itu ibu bilang ada yang bertanya, apakah ibu bangga Pak Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta begitu? Sementara katanya ibu bilang tidak, biasa-biasa saja. Iya. Karena masih banyak orang miskin. Iya, masih banyak. Kenapa ibu mengatakan masih ada demikian? Banjir, masih ada macet. Bukan anak kita kan pikirnya kalau dia jadi gubernur, jadi pejabat, bukan persoalan bangga. Soalnya harusnya maunya benar-benar terjun ke masyarakat gitu. Ada beban tidak sih Bu sebagai seorang ibu, sedangkan anaknya itu benar-benar jadi tumpuan masyarakat begitu ya, jadi tumpuan orang banyak, bahwa dia harus menyelesaikan banjir, macet begitu, dan berbagai persoalan ibu kota lainnya. Ibu ikut terbebani nggak? Enggak lah, saya serah sama Tuhan aja lah. Mana lebih baik tuh Tuhan pasti bisa. Rugi ya Bu kalau ikut terbebani ya, kalau ikut stres. Iya. Oke, saya senang kalau ibu tidak stres. Iya. Kalau begitu ibu, pasti sebagai ibu, tadi saya tanya semua biasa-biasa saja rasanya ya. Mungkin tidak ingin sombong begitu, tapi pasti ada momen di mana ibu merasa begitu bangga dengan anak ibu. Apa momen yang membuat ibu bangga sekali dengan Pak Ahok? Saya sih yang penting ya, dia tuh nanti kalau sudah selesai semua. Iya. Kenapa pada saat nanti sudah selesai semua, maksudnya ini sudah selesai bertugas sebagai gubernur DKI Jakarta? Sudah masyarakat juga diatur semua. Kalau nggak banjir lagi, kalau nggak macet lagi, masyarakat semua jangan tinggal rumah yang jelek-jelek, punya rumah susun gitu. Baru boleh. Baru ibu akan bangga. Iya, baru boleh. Sekarang belum. Tapi itu pekerjaan rumah yang luar biasa berat ya Bu ya. Belum tentu bisa diselesaikan dengan satu periode. Iya, justru nggak boleh ngomong panjang. Pokoknya sampai rakyat masyarakat Jakarta sejahtera, tidak macet, tidak banjir, baru ibu akan bangga. Punya rumah masing-masing, punya rumah susun. Semua ada di rumah susun, semua tinggal di rumah yang layak, baru itu bangga. Aduh, Pak Ahok tahu tidak bahwa ukuran membuat ibu bangga adalah itu? Mungkin tahu juga lah. Ibu Buniarti Ningsih, terima kasih telah berbagi cerita di Sudut Pandang. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih. Ya pemirsa, demikianlah Sudut Pandang kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Vivi Aledayah ya. Sampai jumpa.
Pemirsa, di minggu kedua dibukanya posko pengaduan warga di rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat, Cagup DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama masih melakukan aktivitas kampanyenya seperti biasa. Untuk mengetahui kondisi di sana, kita langsung saja bergabung dengan Friendly Sagala dan juru kamera Bobby Tobing serta Aditya Eko Utomo. Friendly, apa agenda Ahok di sana? Ya Eliza, di minggu kedua dibukanya posko pengaduan warga di rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat ini, Ahok masih melakukan aktivitasnya seperti biasa, yaitu dengan menyapa warga yang telah sejak pagi memang menunggu di rumah Lembang ini. Dan hari ini Ahok menyampaikan tadi bahwa salah satu program ataupun permasalahan Jakarta yang akan menjadi fokus utamanya nanti ketika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta kembali adalah membenahi masalah kesehatan di Jakarta. Karena Ahok menilai kualitas kesehatan warga DKI Jakarta saat ini sudah turun jauh dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Dan Ahok menilai rata-rata hidup orang Jakarta saat ini yaitu 78 tahun. Dan Ahok mengatakan nanti angka 78 tahun itu akan didorong lagi agar bisa warga DKI Jakarta agar bisa hidup menjadi sampai 80 tahun ke atas dengan berbagai program kerja yang akan dilakukannya bersama Jarod Saiful Hidayat. Dan Ahok mengatakan salah satu cara yang akan dilakukannya adalah dengan membuat ataupun menjalankan program vaksin gratis, yaitu untuk mencegah kanker serviks. Karena kita ketahui kanker serviks ini merupakan salah satu penyakit yang sangat mematikan bagi masyarakat, dan tercatat menurut data dari WHO sudah ada sekitar 5.919 orang Jakarta yang dinyatakan meninggal akibat kanker serviks ini. Dan karena memang biayanya yang cukup mahal, yaitu 750.000 per sekali suntik, untuk sementara memang Pemprov DKI Jakarta ataupun Ahok dalam hal ini akan merencanakan bahwa yang akan mendapatkan pelayanan vaksin gratis tersebut adalah anak-anak perempuan yang duduk di kelas 5 SD. Dan ini memang ditujukan agar dapat mencegah kanker serviks sejak usia dini. Ahok merencanakan nanti peraturan baru, yaitu bagi anak-anak nanti yang ingin masuk sekolah SD itu diharapkan orang tua harus segera melampirkan surat keterangan telah mendapatkan vaksin atau telah divaksin. Karena nanti apabila tidak melampirkan keterangan tersebut tidak akan diperbolehkan untuk masuk ke sekolah. Dan selain itu, untuk menunjang dari beberapa langkah tadi, Ahok juga merencanakan akan membangun satu rumah sakit di satu kecamatan. Hal ini adalah ditujukan untuk menekan biaya dari warga DKI Jakarta. Dan berikut adalah cuplikan wawancara kami dengan Basuki Cahayapurnama. Kesehatan banyak, misalnya kalau orang tinggal di rusun itu pasti ada dokter, bidan, perawat yang tungguin. Anak-anak sekarang kalau kita datang ke kampung-kampung, kita tanyain udah divaksin belum? Hampir semua divaksin. Karena saya meminta syarat kalau mau masuk sekolah harus punya sertifikat vaksinnya lengkap. Nah, kita lagi dorong mau soal gigi. Tapi yang paling mengejutkan sebetulnya, ketika kami masuk jadi wakil gubernur di DKI, itu kan Oktober ya, 2012. Lalu banjir 2013. Lalu 2014 kami dapatkan data dari WHO, ternyata di Indonesia. Ya Eliza, masih seputar agenda Ahok di rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat ini, calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya yang menyinggung salah satu surat dalam Al-Quran. Ia bertekad akan memperbaiki sikap dan ucapannya agar lebih baik ke depannya. Hal itu diungkapkan Ahok kepada seorang lansia yang datang ke rumah Lembang dalam kondisi sakit. Meski sakit, lansia tersebut sangat antusias memberi semangat kepada Ahok. Ahok pun yang semula duduk di kursi rela turun dari panggung untuk dapat berdialog langsung dengan lansia tersebut. Ahok menyadari sikap dan ucapannya selama ini memang kasar dan arogan. Cagup nomor urut 2 itu pun berjanji akan mengubah sikapnya dan meminta semua pendukung mendoakannya untuk dapat berubah menjadi yang lebih baik. Jadi anak yang saya udah ikutin beberapa nasihat teman-teman orang tua dari muda, ya memang saya harus memperbaiki sikap saya Pak. Melalui peristiwa ini ya saya menyadari memang mungkin bawaan saya itu orang yang itu mau apa aja gitu Pak. Kita suka nantangin orang juga Pak. Ya kadang-kadang saya udah renungkan, ya kita dikasih fisik yang kuat, yang baik, bukan buat nampak untuk berantem juga gitu Pak. Ya
Ya saya pikir itu yang kita saya lagi berusaha Pak, minta dukungan doanya supaya ini selamanya bisa berubah lebih baik Pak. Ya. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkap rencana aksi 2 Desember memiliki agenda terselubung. Polri menduga aksi tersebut berupaya menjatuhkan pemerintah sebab polisi sudah mengetahui adanya rapat-rapat terkait agenda politik diantaranya untuk melakukan makar. Untuk itu Kapolri berjanji akan bertindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Sekali lagi untuk proses hukum, Saudara Basuki Cahayapurnama sudah mendekati tahap akhir. Paling lambat 2 minggu lagi kita akan serahkan kepada kejaksaan. Ini kita yakinkan kepada masyarakat. Sehingga kalau masih terjadi demo, apalagi menutup jalan lain-lain, saya yakin masyarakat juga semua cerdas dan kita sudah dapat mendapatkan informasi ini sebetulnya bukan masalah berkas perkara atau proses hukumnya lagi yang dipermasalahkan, tapi ada upaya-upaya rapat-rapat yang sudah kita pelajari dengan agenda politik lain, diantaranya adalah upaya untuk melakukan makar, sehingga bila itu terjadi kita akan melakukan tindakan tegas dan kita sudah mencatat. Kita akan melakukan tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Saya yakin masyarakat Jakarta, masyarakat Indonesia cinta akan kedamaian, cinta akan ketentraman, dan cinta akan keamanan. Untuk itu saya kira kami sudah sepakat dengan Bapak Panglima, Polri dan TNI akan menjaga Jakarta, menjaga Indonesia, tidak ingin agar bangsa ini pecah. Terima kasih. Yang ada di pikiran Ibu? Ya paling pikir saya tuh dia mau turun kayak si politik gitu ya. Ya dia benar-benar dia nggak tahu politik. Dia hanya cinta masyarakat, sama seperti sekarang dia turun Jakarta, cinta Jakarta supaya buat contoh yang baik, supaya teladan baik untuk yang akan datang punya orang, supaya nanti Indonesia kita bisa makmur. Sebagai ibu pasti kan kadang-kadang khawatir kalau terjadi apa-apa dengan anaknya. Iya. Apakah ibu punya kekhawatiran seperti itu? Ya sekarang sih enggak ya, perasaan saya tuh kalau kita berbuat baik, Tuhan cipta manusia. Kalau kita semua cinta manusia, mungkin Tuhan juga bisa jaga gitu. Apa benar waktu itu ibu bilang ada yang bertanya apakah ibu bangga Pak Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta begitu? Sementara katanya ibu bilang tidak, biasa-biasa saja. Iya. Karena masih banyak orang miskin. Iya, masih Kenapa banyak. ibu mengatakan masih ada demikian? banjir, masih ada macet. Bukan anak kita kan pikirnya kalau dia jadi gubernur, jadi pejabat bukan persoalan bangga. Soalnya harusnya maunya benar-benar terjun ke masyarakat gitu. Ada beban tidak sih Bu sebagai seorang ibu, sedangkan anaknya itu benar-benar jadi tumpuan masyarakat begitu ya, jadi tumpuan orang banyak bahwa dia harus menyelesaikan banjir, macet begitu dan berbagai persoalan ibu kota lainnya. Ibu ikut terbebani nggak? Enggak lah, saya serah sama Tuhan aja lah. Mana lebih baik tuh Tuhan pasti bisa. Rugi ya Bu kalau ikut terbebani ya, iya. Kalau ikut stres. Iya. Oke, saya senang kalau ibu tidak stres. Iya. Kalau begitu ibu, pasti sebagai ibu tadi saya tanya semua biasa-biasa saja rasanya ya. Iya. Mungkin tidak ingin sombong begitu, tapi pasti ada momen di mana ibu merasa begitu bangga dengan anak ibu. Apa momen yang membuat ibu bangga sekali dengan Pak Ahok? Saya sih yang penting ya dia tuh nanti kalau sudah selesai semua.
Iya. Kenapa pada saat nanti sudah selesai semua, maksudnya ini sudah selesai bertugas sebagai Gubernur DKI Jakarta? Sudah masyarakat juga diatur semua. Kalau nggak banjir lagi, kalau nggak macet lagi, masyarakat semua jangan tinggal rumah yang jelek-jelek, punya rumah susun gitu. Baru boleh. Baru Ibu akan bangga. Iya, baru boleh. Sekarang belum. Tapi itu pekerjaan rumah yang luar biasa berat ya Bu ya. Iya. Belum tentu bisa diselesaikan dengan satu Iya, periode. justru jadi mereka kesian saya, sayang sama saya gitu. Kalau menggambarkan hubungan antara ayahnya Pak Ahok dengan Ahok tuh bagaimana Ibu menceritakannya? Namanya anak yang paling tua sama bapaknya ya, sering kadang-kadang bisa di itu deh. Ada suka masih dilawan gitu, masih bisa gitu. Biasanya apa sih yang membuat Pak Ahok kecil melawan dulu sama bapaknya? Dia enggak sih, kalau bilang papa ajak saya naik mobil dong, apa ya, saya nggak tahu, nggak mau. Ya nanti udah papa udah tua, saya udah besar, papa udah kecil kan, masih anak-anak kan. Nanti saya udah besar, saya nggak bawa papa. Itu Ahoknya terpikir ya untuk bicara itu. Nah, waktu kita jual kue juga bisa katakan orang ledekin, masa anak pengusaha bapaknya bangkrut jual kue gitu kan. Saya mengatakan yang malu itu kalau kita mencuri. Kalau kita jual tidak nipu orang, ya tidak memalukan. Sama kita kerja keras, kita jujur, bukan hal yang memalukan. Kenapa waktu itu kan ada pilihan untuk menjadi pengusaha? Maksudnya anak-anak bisa diarahkan menjadi pengusaha. Kenapa Ibu justru mengarahkannya untuk bidang lain, masuk ke ranah pejabat publik begitu? Ya, soal saya sering ikut Ibu PKK kan, ya tidak akan mungkin kita masuk ke pemerintah kan zaman dulu ya. Paling-paling bisa kayak PT-PT gitu ya, kayak PT Timah, kayak apa gitu, pengusaha yang besar. Supaya anak saya bisa didik sekolah, dia bisa jadi direktur gitu, maksudnya begitu. Tapi saya juga nggak nyangka dia bisa turun ke politik. Oh, berarti sebenarnya tidak ada di benak Ibu atau rencana Ibu? Di politik dia nggak bisa Pak Ahok. Oh, kenapa menurut Ibu tidak bisa? Iya, dia tuh maunya terlalu dia cinta di Belitung. Pertama dia mau masuk, tanya sama saya, jangan teh, kita kan orang turunan mesti dagang, nggak boleh campur politik. Ke politik kan dibenci orang, susah juga ya kita. Ibu sudah ingatkan seperti ya, udah itu. Ingatkan, dia bilang gitu, Ma, di Belitung kalau sudah hancur, timah nggak ada, Mama jangan egois, Mama bisa numpang di Jakarta. Kalau teman-teman saya, keluarga saya, kan banyak orang di kampung gitu ya, mereka mau tinggal di mana, mau makan apa. Kalau saya nggak mau turun bantu di Belitung, iyalah oke lah, mau nggak mau turut aja deh. Nah, kalau ingat pembicaraan itu hingga sekarang Pak Ahok bukan saja berperan di Belitung tapi sudah menjadi gubernur ibu kota Jakarta. Apa yang paling Ibu ingat? Apa yang itu diharapkan orang tua harus segera melampirkan surat keterangan telah mendapatkan vaksin atau telah divaksin, karena nanti apabila tidak melampirkan keterangan tersebut tidak akan diperbolehkan untuk masuk ke sekolah. Dan selain itu, untuk menunjang dari beberapa langkah tadi, Ahok juga merencanakan akan membangun satu rumah sakit di satu kecamatan. Hal ini adalah ditujukan untuk menekan biaya dari warga DKI Jakarta. Dan berikut adalah cuplikan wawancara kami dengan Basuki Cahayapurnama. Kesehatan banyak, misalnya kalau orang tinggal di rusun itu pasti ada dokter, bidan, perawat yang tungguin. Anak-anak sekarang kalau kita datang ke kampung-kampung, kita tanyain udah divaksin belum? Hampir semua divaksin. Karena saya meminta syarat kalau mau masuk sekolah harus punya sertifikat vaksinnya lengkap. Nah, kita lagi dorong mau soal gigi. Tapi yang paling mengejutkan sebetulnya, ketika kami masuk jadi wakil gubernur di DKI, itu kan Oktober ya, 2012. Lalu banjir 2013. Lalu 2014 kami dapatkan data dari WHO. Ternyata di Indonesia
Ya Eliza, masih seputar agenda Ahok di rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat ini, calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya yang menyinggung salah satu surat dalam Al-Quran. Ia bertekad akan memperbaiki sikap dan ucapannya agar lebih baik ke depannya. Hal itu diungkapkan Ahok kepada seorang lansia yang datang ke rumah Lembang dalam kondisi sakit. Meski sakit, lansia tersebut sangat antusias memberi semangat kepada Ahok. Ahok pun yang semula duduk di kursi rela turun dari panggung untuk dapat berdialog langsung dengan lansia tersebut. Ahok menyadari sikap dan ucapannya selama ini memang kasar dan arogan. Cagup nomor urut 2 itu pun berjanji akan mengubah sikapnya dan meminta semua pendukung mendoakannya untuk dapat berubah menjadi yang lebih baik. Jadi anak yang saya udah ikutin beberapa nasihat teman-teman orang tua dari muda, ya memang saya harus memperbaiki sikap saya, Pak. Melalui peristiwa ini ya saya menyadari memang mungkin bawaan saya itu orangnya itu mau apa kayak gitu, Pak. Kita suka nantangin orang juga, Pak. Ya kadang-kadang saya udah renungkan, ya kita dikasih fisik yang kuat, yang baik, bukan buat nantang untuk berantem juga gitu, Pak. Ya saya pikir itu yang kita saya lagi berusaha, Pak, minta dukungan doanya supaya ini selamanya bisa berubah lebih baik, Pak. Ya. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkap rencana aksi 2 Desember memiliki agenda terselubung. Polri menduga aksi tersebut berupaya menjatuhkan pemerintah. Lo nggak boleh ngomong panjang. Pokoknya sampai rakyat masyarakat Jakarta sejahtera, tidak macet, tidak banjir, baru Ibu akan bangga. Punya rumah masing-masing, punya rumah susun. Semua ada di rumah susun, semua tinggal di rumah yang layak, baru itu bangga. Aduh, Pak Ahok tahu tidak bahwa ukuran membuat Ibu bangga adalah itu? Mungkin tahu juga lah. Ibu Buniarti Ningsih, terima kasih telah berbagi cerita di Sudut Pandang. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih. Ya pemirsa, demikianlah Sudut Pandang kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Vivia Ledayah ya. Sampai jumpa. Pemirsa, di minggu kedua dibukanya posko pengaduan warga di rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat, Cagup DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama masih melakukan aktivitas kampanyenya seperti biasa. Untuk mengetahui kondisi di sana, kita langsung saja bergabung dengan Friendly Sagala dan juru kamera Bobby Tobing serta Aditya Eko Utomo. Friendly, apa agenda Ahok di sana? Ya Eliza, di minggu kedua dibukanya posko pengaduan warga di rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat ini, Ahok masih melakukan aktivitasnya seperti biasa, yaitu dengan menyapa warga yang telah sejak pagi memang menunggu di rumah Lembang ini. Dan hari ini Ahok menyampaikan tadi bahwa salah satu program ataupun permasalahan Jakarta yang akan menjadi fokus utamanya nanti ketika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta kembali adalah membenahi masalah kesehatan di Jakarta. Karena Ahok menilai kualitas kesehatan warga DKI Jakarta saat ini sudah turun jauh dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Dan Ahok menilai rata-rata hidup orang Jakarta saat ini yaitu 78 tahun. Dan Ahok mengatakan nanti angka 78 tahun itu akan didorong lagi agar bisa warga DKI Jakarta agar bisa hidup menjadi sampai 80 tahun ke atas dengan berbagai program kerja yang akan dilakukannya bersama Jarod Saiful Hidayat. Dan aku mengatakan salah satu cara yang akan dilakukannya adalah dengan membuat ataupun menjalankan program vaksin gratis, yaitu untuk mencegah kanker serviks. Karena kita ketahui kanker serviks ini merupakan salah satu penyakit yang sangat mematikan bagi masyarakat, dan tercatat menurut data dari WHO sudah ada sekitar 5.919 orang Jakarta yang dinyatakan meninggal akibat kanker serviks ini. Dan karena memang biayanya yang cukup mahal, yaitu 750.000 per sekali suntik, untuk sementara memang Pemprov DKI Jakarta ataupun Ahok dalam hal ini akan merencanakan bahwa yang akan mendapatkan pelayanan vaksin gratis tersebut adalah anak-anak perempuan yang duduk di kelas 5 SD. Dan ini memang ditujukan agar dapat mencegah kanker serviks sejak usia dini. Ahok merencanakan nanti peraturan baru, yaitu bagi anak-anak nanti yang ingin masuk sekolah SD.
Terlahir dari keluarga yang berkecukupan, tidak lantas membuat Buniarti Ningsih, ibunda Basuki Cahayapurnama atau Ahok, memberikan segalanya kepada anak-anaknya. Sejak kecil, Ahok dilatih menjadi pribadi yang sederhana, mau bergaul dan berbagi dengan sesama. Meski mampu membayar mahal di sekolah swasta, Ahok dan adik-adiknya malah disekolahkan di SD Negeri Gantung. Kini, selain Ahok yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, putra kedua Buniarti, Basuki Cahayapurnama, juga menjabat sebagai Bupati di Belitung. Ibu Buniarti, terima kasih banyak atas waktunya. Tadinya kita tim Sudut Pandang mau main ke Belitung, tapi kebetulan Ibu sedang ada di Jakarta. Jadi kita ketemu wawancara di Jakarta saja ya Bu ya. Ini di kediaman Pak Ahok. Apakah kalau Ibu sedang ke Jakarta selalu tinggal di rumah Pak Ahok atau bagaimana? Ya, di rumah Pak Ahok. Oke. Kalau yang kali ini ada acara apa Bu di Jakarta? Saya kebetulan mau ke luar kota. Oh, mau keluar kota. Di Aumun, di Makau. Oh, ada acara apa Ibu? Ada acara kumpulan teman sama teman. Ya ampun, berarti seru nih ya. Perempuan-perempuan pada pergi jalan-jalan ya. Umur kita semua kan sudah mau tahu nikmatnya. Kalau masih muda kan banyak kerja demi anak kan. Bu, kalau bicara tentang Pak Ahok sekarang sudah menjadi Gubernur DKI Jakarta, tapi saya ingin flashback sedikit ya, bukan sedikit sih, lumayan banyak ya Bu ya, pada saat masa kecil Pak Ahok di Belitung. Apa yang paling Ibu ingat kalau mungkin mengulik kenang-kenangan waktu Pak Ahok masih kecil? Apa yang selalu tertanam? Oh, saya selalu ingat ya, waktu dia umur kira-kira 4 tahun. Waktu papanya sering tinggal sama saya, sering pergi. Jadi saya malam-malam bangun nangis. Dia juga ikut bangun. Mama jangan nangis. Nanti Ahok udah besar, nanti Ahok ajak mama naik pesawat, dia bilang. Menenangkan Ibu demikian. Masih kecil dia udah ngerti. Sudah perhatian berarti ya? Iya, dari kecil udah perhatikan. Dulu kalau mendidik Ahok maupun adik-adiknya, siapa yang lebih berperan dominan begitu, Ibu atau Bapak waktu itu? Mungkin mereka lebih sama saya ya. Maksudnya lebih takut Bu? Iya. Lebih takut benar begitu. Kalau Bapak bagaimana? Mungkin mereka tuh, kenapa? Bapaknya sering keluar.